Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Waalaikumsalam yang ada di warahmatullahi Bandung. wabarakatuh. Atur nuhun yang udah datang, yang di Jakarta, yang udah jauh-jauh datang. Terus yang di Singapura juga, yang di Swedia juga, terus yang di Winnie di mana ya? Australia, Australia. Ya, selamat siang semua, siang waktu Jakarta ya. Nah, hari ini kita mau kumpul-kumpul sehat lagi. Terus bahasan kita hari ini adalah tumbuh bersama dukungan orang tua. Jadi kita mau mencoba membahas tentang membangun komunikasi efektif dengan anak-anak menuju puber dan kemandirian. Jadi rasanya kita lagi ngebahas waktu kita pertama kali ketemu, ya kan? Cuman sekarang tentang anak-anak kita. Jadi bagaimana menghadapi situasi anak-anak yang sebesar kita dulu. Ternyata kalau zaman sekarang itu pendekatannya beda dengan zaman ibu-ibu, bapak-bapak kita dulu gitu. Sekarang kayaknya lebih canggih semua ya dari sisi kecerdasan, kenakalan, kepintaran, ini udah beda dengan zaman kita dulu. Kalau kita dulu sih yang aku inget cuman mabal, main di kios, apalagi tuh bangun telat, nggak pakai nama di badge gitu ya. Terus badge-nya pakai perepet, terus ketahuan, terus nyabutin rumput yang aku inget. Terus apalagi Ri? Lempar tas dari jendela. Kayaknya Eki coba sebut ke Eki kenakalannya semua Eki apa aja. tanyain semua ke Eki. Eki ngaku Kita Eki. tanya Eki aja semua tuh. Nah, Eki kenakalannya kita bongkar kalau gitu. Yang disebut kayaknya baru yang cemen-cemen sih. Kayaknya keseruan kita dulu tuh beda sama keseruan anak-anak kita di zaman sekarang. Nah, makanya kita mau coba nih bahas, minta bantuan teman-teman dokter-dokter, ada Kang Indra, ada Jeng Fitri, ya Ibu Dokter Fitri, ada Pak Dokter Indra, dilihat dari sisi dokter anak dan psikologi anak. Nah, kita semua sekarang mau coba belajar bagaimana sih cara pandang kita terhadap itu semua dan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita dengan cara yang baik ya. Kalau gampang mah kan tinggal dicarekan we kan ya. Tapi kan ini masalahnya kita juga harus mengerti dari sisi mereka tuh di usia mereka sebenarnya wajar nggak sih hal-hal yang demikian gitu. Berarti sekarang mending dari sisi dokter anak dulu kali ya, Dok Indra ya. Kita bahasnya Ya, ya. boleh. Ya, siap. Sambil langsung aja nih, Boleh. aku share screen dulu ya. Ya. Harus jadi co-host nggak nih, Indranya nih? Udah bisa kok. Cobain deh, Indra. Cobain Udah bisa. Udah. Oh iya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan aman. Oke, no. Ya, kita kecilin. Ya, Oh, masih minus. Adek masih minus. Oh, udah plus. ya, hari ini yang akan saya sampaikan lebih tentang tumbuh kembang remaja dan saya melihatnya mungkin dari segi neurobehavior. Sesuatu yang sebenarnya saya juga sedang pelajari, sebagai dokter anak, saya sedang mengambil ke subspesialis di bidang neurologi anak atau saraf anak, dan salah satu yang dipelajari adalah mengenai neurobehavior. Jadi apakah neurobehavior itu mungkin lebih hubungan antara perilaku dan juga saraf yang ada di otak kita atau susunan saraf pusat. Jadi ternyata berbagai perilaku itu ada dasar ilmiahnya mengapa perilaku itu muncul, dan sekarang sudah banyak dibahas dan ternyata juga pada remaja ini mempunyai kekhasan perilakunya, dan itu dikarenakan karena pertumbuhan otak dan juga
saraf atau neurotransmitter yang ada pada otak remaja. Kalau untuk sebagai outline-nya sendiri, saya akan membahas tentang pertama pertumbuhan fisik remaja, kemudian perkembangan otak remaja, yang nanti akan berhubungan dengan perilaku remaja, dan satu lagi adalah mengenai fungsi eksekutif dan juga cara melatihnya. Jadi yang pertama, apa sih pertumbuhan itu? Ya, pertumbuhan adalah perubahan tubuh yang berhubungan dengan bertambahnya ukuran secara fisik maupun struktur dalam arti sebagian atau keseluruhan. Jadi kalau pada pertumbuhan ini yang dinilai ya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, jumlah gigi, umur tulang, dan tentunya kalau pada remaja tumbuhnya ciri-ciri seks sekunder pada remaja atau pubertas. Nah, ini tadi ya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, tebal lipatan kulit. Nah, pubertas sendiri pada remaja itu dimulai dari dilepaskannya hormon-hormon di pituitari atau di otak ya, yang kalau pada laki-laki akan berpengaruh pada testis dan kalau pada perempuan akan berpengaruh pada ovarium. Kemudian kalau pada laki-laki hormon-hormon tersebut akan menyebabkan munculnya ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki, yaitu tumbuhnya penis dan skrotum, adanya bulu-bulu pada tubuh, kemudian juga tumbuhnya jakun, dadanya, bahunya yang lebih tegap, kemudian juga lebih otot-ototnya akan lebih terlihat. Kemudian kalau pada perempuan juga akan muncul ciri-ciri sekunder pada perempuan, di mana akan payudaranya akan membesar, kemudian pinggulnya juga akan melebar, ada tumbuh-tumbuh bulu-bulu juga, dan deposit lemak di bagian-bagian tertentu. Nah, ada yang disebut dengan stadium Tanner, yaitu stadium pertumbuhan atau ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki. Jadi dimulai dari Tanner 1 sampai Tanner 5, dimulai biasanya akan bertambahnya ukuran testis, kemudian bertambahnya ukuran penis, munculnya rambut-rambut pubis, rambut ketiak. Paling awal biasanya dimulai di usia 9 sampai 14 tahun. Ini juga penting karena kadang-kadang ada juga anak yang muncul pubertasnya itu lebih dini, dan itu sebenarnya bisa merupakan suatu kelainan hormonal. Jadi memang kita harus waspada. Jadi kalau terjadi lebih awal, kita harus waspada dan dirujuk ke dokter. Dan pada stadium 4 nanti dimulai, pada stadium 3 akan terjadi pertumbuhan tinggi badan juga yang cepat pada laki-laki, dan di stadium 4 akan dimulainya spermatogenesis. Nah, kalau pada perempuan ini biasanya muncul lebih awal. Biasanya yang muncul pertama kali pada perempuan adalah breast buds ya, atau jadi payudaranya akan membesar sedikit dan biasanya asimetris ya. Paling dini itu dimulai di usia 8 tahun. Jadi banyak orang tua yang sering membawa anaknya khawatir, dok ini kenapa payudara anak saya besar sebelah gitu ya di usia 8 tahun. Nah, itu sebenarnya adalah tanda-tanda pubertas yang paling dini pada perempuan itu di usia 8 tahun ya, paling awal. Jadi kalaupun ada yang sebelum usia 8 tahun itu juga bisa kita curigai ada pertumbuhan atau pubertas yang terlalu cepat. Jadi itu juga harus dibawa ke dokter ya. Kalau pada perempuan, puncak pertumbuhan itu terjadi pada Tanner stadium 2-3. Dan biasanya menstruasi dimulai kurang lebih 2,5 tahun dari munculnya tadi breast bud tadi ya. Jadi kalau dia mulai munculnya di usia 8 tahun, mungkin di 10,5 tahun dia akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kalau pada laki-laki sendiri, pada akhirnya si perubahan-perubahan yang terjadi itu mempersiapkan kita untuk bereproduksi ya. Kalau pada laki-laki yang penting adalah si proses spermatogenesis tadi.
Mungkin kita pernah belajar dulu ya biologi di SMA, cuman ini sekilas aja bahwa pada akhirnya si perubahan fisik itu mempersiapkan kita untuk bereproduksi. Pada laki-laki terjadinya spermatogenesis, dan kalau pada perempuan terjadinya lepasnya sel telur ya. Ini adalah yang kita katakan siklus menstruasi ya. Jadi ini juga sebenarnya penting untuk dipelajari dan diketahui pada remaja perempuan ya. Jadi bagaimana sih siklusnya? Jadi mereka akan mengerti kapan terjadinya mens, kapan bisa terjadinya kehamilan ya, sehingga bisa memahami gitu ya. Dan sebenarnya semuanya tadi berhubungan dengan edukasi seksual juga ya. Dan edukasi seksual itu sebenarnya bisa dimulai dari usia dini, bahkan di guidelines yang dikeluarkan oleh UNESCO itu di usia 5 tahun itu kita bisa mulai yang namanya comprehensive sexual education. Dan pendidikan seksual itu bukan semata-mata mempelajari organ seksual ya. Jadi justru pendidikan seksual itu pada dasarnya mempelajari bagaimana interaksi antara manusia, bagaimana apa namanya dalam keluarga, bagaimana ya. Jadi kalau pendidikan seksual pada usia 5 tahun itu kita tidak mempelajari hal-hal seperti ini ya, tapi lebih mempelajari bahwa di keluarga bagaimana ayah dan ibu berinteraksi, bagaimana ayah dan anaknya berinteraksi, bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, bagaimana cara mengungkapkan perasaan kita, lebih seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya beralih kepada perkembangan ya. Perkembangan adalah kalau tadi pertumbuhan secara fisik, tapi kalau perkembangan bertambahnya kemampuan, struktur atau fungsi tubuh menjadi lebih kompleks ya. Aspek perkembangan itu banyak, antara lain motorik kasar, motorik halus, interaksi sosial, kemampuan bahasa, emosi, dan yang paling penting adalah kemampuan kognitif ya atau kecerdasan. Nah, tentunya perkembangan itu didukung oleh perkembangan otak tentu saja, dan perkembangan otak sebenarnya dimulai dari di dalam kandungan ya. Dan sebenarnya otak itu selnya itu sangat banyak, dan 2 tahun pertama adalah masa pertumbuhan otak yang paling cepat, karena 2 tahun pertama itu otak menjadi 2 kali lipat daripada sejak lahir. Jadi memang masa-masa penting pada pertumbuhan otak adalah 2 tahun pertama, walaupun otak juga masih tumbuh ya sampai sekitar usia dewasa awal ya. Dan sebenarnya pada remaja itu juga ada hal-hal atau sifat-sifat pertumbuhan otak yang khas yang nanti akan dibahas juga di sini ya. Nah, ini memperlihatkan pertumbuhan otak pada masa janin ya. Jadi banyak yang terjadi pada masa janin. Jadi memang ketika sebelum hamil kita harus mempersiapkan kehamilan. Jadi bukan ketika hamil baru kita ribut minum vitamin gitu ya. Kehamilan dipersiapkan sejak sebelum konsepsi sehingga bisa menghasilkan apa namanya bayi yang sehat. Nah, ini perkembangan otak. Secara singkat, ini saya ingin menunjukkan bahwa sel-sel otak itu bahwa dari tadinya lahir seperti ini, sel-selnya jarang, kemudian 1 bulan dia akan bertambah rapat, 9 bulan bertambah padat lagi, 2 tahun ini sangat padat ya. Si sinaps dan jumlah sel-sel sarafnya ini sangat banyak ya. Tetapi kalau kita lihat ketika mencapai usia dewasa, sel-selnya tidak terlalu rapat lagi. Jadi memang kalau pertumbuhan otak itu kalau kita pakai si sel-selnya, dia akan menjadi besar, hubungannya kuat ya, tetapi bagian-bagian yang tidak terpakai dia akan mengalami pruning ya, atau dia akan seperti menciut gitu ya. Jadi sebenarnya otak dewasa sel-selnya tidak terlalu banyak lagi, tetapi dia koneksinya antar selnya itu yang lebih penting ya. Nah, ini membahas sedikit bahwa kalau sel itu selain ada sel sarafnya, dia ada juga yang menghubungkan antara satu sel dengan yang lainnya.
yang disebut neurotransmitter ya. Neurotransmitter ini adalah zat-zat kimia yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu sel dengan satu sel yang lain ya, yang berada biasanya di antara sinaps ini ya. Jadi ini nanti yang akan penting nih dalam untuk kita mengerti kenapa perilaku pada remaja ya. Jadi ini sampai usia 6 tahun itu sebenarnya pertumbuhan otak itu sudah hampir 95% ukuran otak remaja ya. Namun pada remaja akan terjadi remodeling lagi ya, yang akan terjadi sampai usia pertengahan 20 ya. Dan perkembangan otak tadi pada remaja memang khusus ya. Saya juga tadi sudah menyebutkan ada yang namanya pruning ya, atau prune away. Jadi use it or lose it ya. Jadi sel-sel yang tidak dipakai biasanya dia akan menciut ya. Dan sebenarnya yang khas adalah pada remaja ini adanya pertumbuhan dari prefrontal cortex ya. Nanti akan kita lihatkan dari gambar. Bentar, kok jadi yang ini? Jadi kalau pada remaja, tunggu sebentar ya, saya stop share dulu. Susah ya jadi dokter ya, Ndra? Biar orang ninggalin. Ternyata salah PowerPoint. Bentar ya, ini kayak pusing ya. Gak apa-apa, nanti akan kita berdiskusi, mungkin akan lebih jelas. Oh ini ya. Sebentar. Welcome Ica. Tim Jerman. Waalaikumsalam Pram. warahmatullahi. Bisa Waalaikumsalam. juga. Pram, welcome Pram. Mana nolak ya, Pram? Ayo. Ada Pram ya baru masuk ya. Di Iya. sana mah masih malam ya, Pram? Pagi jam 8 jam 9 nih. Oh iya sama Kang Rahmat ya. Ini dari Sama. tadi kita lihat Kang Ari kenapa ya ngagayem wae, Jangan beak-beak. dan beak-beak baso. Enggak ya, pelanggaran udah dimasukin ke kulkas ya, Bumin. Aduh, Oh iya, bentar. Ndra, dirimu lebih Saya- ini dari Pak Yoyo loh. Lebih Dari apa? detail dari Pak Yoyo. Lebih detail dari Pak Yoyo. Iya. Ayo, yuk. Ya kan Pak Yoyo guru SMA atuh. Bentar ya. Ini sih. Kaget aku ada kepala di situ. Api. Hafiz. Nah ini. Salah Ini ternyata. Salah slide. Nah, ini. Oh. Salah slide. Jadi yang belum edit akhir kayaknya. Ya ini apa namanya yang benar ya. Jadi kalau pada remaja itu ada hal-hal khusus ya. Jadi ada pertumbuhan otak yang khusus. Salah satunya adalah pertumbuhan corpus callosum ya. Corpus callosum ini yang di otak warna hijau muda ini ya. Jadi fungsi corpus callosum adalah menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri ya. Jadi pada remaja itu akan mengefektifkan tuh hubungan antara otak kanan dan otak kiri ya, yang nantinya mungkin pada waktu dewasa dia akan lebih efektif. Kemudian juga terjadi pertumbuhan dari bagian amigdala ya, yang sebelah sini yang hitam atau abu-abu ini, yang sebenarnya mengatur banyak tentang emosi ya. Jadi memang kenapa remaja itu lebih emosional, mungkin karena memang si pusat emosinya itu sedang tumbuh atau berkembang ya. Kemudian juga tadi yang terakhir adalah si bagian prefrontal cortex ya, ini ya bagian depan dari otak ya, yang dia ternyata berfungsi untuk judgment dan juga nanti kalau kita pelajari dia berfungsi besar dalam mengatur fungsi eksekutif ya. Jadi nanti kita akan pelajari sebentar lagi tentang apa itu fungsi eksekutif. Nah, jadi sebenarnya pada remaja itu
dia belum efisien dalam mengolah informasi yang ada ya. Dan juga karena tadi amigdalanya masih berkembang, dia lebih sensitif terhadap adanya suatu emosi dan juga kondisi sosial yang berubah ya. Kemudian juga remaja itu belum mempunyai kapasitas penuh dalam mempertimbangkan risiko dan konsekuensi jangka panjang. Jadi dia mungkin lebih berpikirnya jangka pendek ya. Jadi kenapa remaja mempunyai perilaku-perilaku seperti itu, ternyata ada penjelasan secara ilmiahnya. Dan remaja juga untuk supaya otaknya bisa berkembang dengan baik, memerlukan tidur yang cukup, aktivitas fisik yang cukup, dan juga paparan terhadap berbagai aktivitas dan juga resiko. Dalam arti dia harus mengenal juga berbagai hal yang mungkin tidak menyenangkan atau tantangan, bersifat tantangan gitu ya. Dan juga memerlukan pembelajaran aktif terhadap cara berpikir. Jadi apa namanya, dikasih problem gitu ya, dikasih masalah, di sanalah remaja akan sebenarnya belajar. Nah, satu lagi mengapa tadi saya juga menerangkan tentang dopamin, karena dopamin adalah neurotransmitter di otak yang salah satunya dia menyebabkan keinginan akan imbalan. Pada remaja sendiri, kadar rata dopamin di dalam otak itu lebih rendah. Tetapi jika ada suatu stimulus, pelepasannya itu akan terjadi lebih tinggi. Sehingga pada remaja itu perilakunya, tipikalnya itu mudah bosan gitu ya. Jadi dia pingin kayak mencari kegiatan dan senang akan kegiatan yang baru atau menantang. Namun hal ini juga akan menyebabkan remaja mempunyai perilaku yang berisiko karena dia thrill seeking behavior ya. Jadi ingin sesuatu yang adrenalin gitu ya, yang apa namanya, menantang ya, sehingga apa namanya ya, muncullah perilaku-perilaku berisiko. Dan karena itu juga fokus pada imbalan sebenarnya kalau pada remaja. Dan yang harus kita ketahui juga peningkatan perilaku tersebut menyebabkan penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang juga pada remaja cukup tinggi. Nah, remaja memerlukan tentu saja dukungan keluarga, sosial, dan komunitas untuk menghindari stres. Belajar itu lebih baik dengan adanya imbalan ya, bukan hukuman. Jadi mungkin dulu kita salah ya kalau di SMA sering dihukum apa namanya, atau belum belajar juga udah takutan sendiri gitu ya. Tapi nggak tahu, kayaknya mungkin karena SMA 3 banyak juga tetap yang sukses-sukses ya. Dan mungkin juga memerlukan pembelajaran akan perilaku. Nah, membahas sedikit tadi tentang kognitif ya. Jadi apa yang disebut kognitif? Kognitif adalah gabungan dari kecerdasan atau IQ dan juga fungsi eksekutif. Kalau kecerdasan sendiri bisa dites ya melalui tes IQ, dan sebenarnya fungsi eksekutif ini juga bisa dites. Dan fungsi eksekutif ini penting untuk bisa sukses di kemudian hari. Apa sih fungsi eksekutif? Jadi ibaratnya kalau di bandara ada pesawat banyak segala macam. Jadi si fungsi eksekutif itu yang mengatur supaya si pesawat tidak tabrakan dengan pesawat yang lain, supaya jadwalnya tidak bentrok, tidak ada yang tabrakan, landingnya pas, tidak ada yang delay perginya. Jadi mengatur semua kegiatan kita sehari-hari ya. Sebenarnya apa sih intinya dari fungsi eksekutif? Jadi sebenarnya ada 3 intinya, yaitu inhibisi dan kontrol. Kedua adalah working memory. Working memory itu adalah sebenarnya ingatan tapi lebih yang bersifat short, dan juga cognitive flexibility, yaitu kemampuan kita beradaptasi terhadap sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, sesuatu yang berbeda. Mungkin untuk lebih jelasnya ini ya. Jadi fungsi eksekutif berperan dalam ketika kita mempunyai ide ya, bermain dengan ide tersebut, ketika kita punya suatu kreativitas ya. Kemudian juga ketika kita beraksi, tapi kita harus berpikir dulu gitu ya. Jadi kalau ada anak mungkin yang dia impulsif gitu ya, dia tidak berpikir tapi melakukan sesuatu. Jadi dia geraknya lebih cepat daripada dipikir. Nah, fungsi eksekutif ini
membuat kita sebelum kita melakukan atau bergerak, kita memikirkan dulu apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian juga ketika kita menemukan sesuatu yang baru atau ketika kita mengalami sesuatu masalah ya atau sesuatu yang tantangan yang baru yang kok susah ya gitu. Dan fungsi eksekutif ini disitulah dia berperan ya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan juga ini ya resisting temptation. Jadi bagaimana kita mengontrol terhadap mungkin kita udah diajarin itu nggak boleh, ini nggak boleh, dan kita tahu itu buruk gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan dan tidak terjatuh ke dalam temptation itu. Dan juga untuk menjadi seseorang yang lebih fokus ya. Jadi lebih terorganisir dengan adanya executive function ini. Kita mempunyai prioritas yang juga lebih baik gitu. Dan pekerjaan yang ditugaskan selesai tepat pada waktunya dengan baik ya. Jadi nggak kepepet-kepepet, nggak sistem kebut semalam. Nah ini mungkin lebih jelas yang tadi ya. Dan sebenarnya executive function itu bisa dilatih dan bisa membaik dengan latihan dan sebenarnya ada berbagai metode untuk melatih si executive function ini yang sebenarnya bisa dilatih sejak kecil ya, khusus untuk, dan ini ya ada juga secara hierarki yang lebih tinggi si executive function ini membantu kita dalam reasoning atau nalar, problem solving, dan planning ya. Jadi kita lebih terorganisir dalam hidupnya dan tentu saja ini akan memandu kita untuk meraih kesuksesan. Nah, ini khusus pada remaja ini misalnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melatih executive function ya. Jadi belajar untuk menangani isu-isu sosial ya, ditantang gitu sebenarnya apa sih maksudnya dengan adanya pengangguran, orang yang tidak punya rumah, bullying ya. Kita berdiskusi dengan remaja itu bagaimana pola pikir mereka dan cara pandang mereka. Kemudian juga selanjutnya sebentar. Ini ya self monitoring, self talk, journaling gitu ya. Itu cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan pada remaja untuk melatih fungsi eksekutif mereka. Atau sebenarnya bisa juga dengan cara aktivitas lain ya, seperti olahraga, meditasi, atau permainan game ya. Beberapa komputer game atau juga puzzle atau board game itu juga bisa melatih fungsi eksekutif dari remaja. Mungkin nanti untuk lebih detailnya Fitri akan lebih kesehariannya gimana sih mengungkapkan atau melatih si remaja itu dan bagaimana mungkin cara berkomunikasi dengan remaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Indra. Nah, kita udah dengar teori-teori tentang kenapa anak begini, kenapa anak begitu. Ternyata ada ini ya, dari sisi medisnya juga ternyata ada reasonnya ya gitu, kenapa anak begininya gitu. Jadi kita coba sekarang dengerin dari sisi psikolog anak dari Bu Dr. Fitri ya. Fit? Iya, kedengeran ya suaranya ya. Ya, udah. Aku teh canggung ya kalau dipanggil ya kalau di psikologi mah bukan dokter. Jadi aku dipanggil nama saja ya ya. Oh gitu. Mau manggil Jeng sama Sis nggak enak nih. Enggak apa-apa. Kita biar kayak di ini aja sis gitu ya, biar kayak di Topet. Baik. Ce atau ce orang Bandung. Ce. Ya boleh Ce. Sok mangga Ce. Cece, mangga ya. Nah, jadi melanjutkan ya. Jadi kalau tadi kita udah banyak lihat, saya tuh berasa belajar biologi lagi ya, tapi saya tuh nggak inget deh dosen guru biologi siapa ya Mia? Oh, Almarhum Pak Yoyo kan ya? Pulusi. Pak Yoyo. bukan kita Oh, bukan nggak sama Pak kebagian dulu Yoyo. Pak Yoyo. Ya? Enggak Gitu ya? kebagian gitu. Yang Lagi. Bulusi ya? Kalau sama nggak Bulusi. masalah? Oh iya ada Bulusi. satu lagi. Panggil Lisna ada. Bulusi.
Panggil Lisna ya. Baik, nah jadi saya sih akan izin share screen ya teman-teman semua. Nah, mungkin kalau yang saya sih banyak ceritanya, nggak akan banyak gambar apa namanya, bahan tubuhnya. Oke, jadi kalau melanjutkan gitu ya, melanjutkan kalau tadi kita akan coba lihat dalam kesehariannya. Pertama, tadi sebenarnya Indra udah menjelaskan tentang anak gitu ya, remaja, remaja itu seperti apa. Nanti saya coba ulas lagi, tapi dalam konteksnya kenapa sih si remaja-remaja ini di kesehariannya gitu. Lalu bagaimana kita bisa berbicara atau kita bisa berkomunikasi dengan anak ini gitu ya, karena kan pada dasarnya untuk seorang anak bisa tumbuh kembang gitu, itu kita butuh untuk berdiskusi, butuh untuk menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai atau apa yang harusnya dia lakukan atau memberikan instruksi. Nah, artinya itu adalah komunikasi. Nah, lalu poin ketiganya saya akan coba membahas tentang dukungan gitu, karena tadi juga sempat disampaikan ya oleh Dokter Indra bahwa dukungan ini tuh dibutuhkan ya untuk bisa si anak tumbuh kembang secara maksimal. Walaupun di sini disebut anak, tapi sebenarnya remaja-remaja ya, yang mana kita dulu ketemu juga saat remaja ya, saat kita di usia-usia yang sekarang jadi usia-usia anak kita. Dan terakhir adalah goalnya tuh apa sih sebenarnya dari parentingnya itu. Oke. Nah, kalau tadi usianya memang antara 9 sampai berapa tadi ya, sampai sekian. Memang remaja ini banyak banyak paham lah kalau rentang usianya gitu ya. Tapi kalau saya akan mengambilnya dari 13 sampai 19. Artinya itu adalah anak SMP, anak SMA, dan di awal-awal perkuliahan. Jadi walaupun anak kita sudah kuliah, sebenarnya mereka tuh masih memiliki karakteristik remaja gitu, belum betul-betul dewasa. Yang artinya tadi gitu ya, bahwa kemampuan dia untuk membuat decision tuh masih berkembang gitu ya, sehingga kita masih perlu memantau gitu ya, menjadi mentor sih sebenarnya ya gitu. Karena ketika kalau dia SD kan kita sebenarnya benar-benar jadi orang tua ya, kita yang mengarahkan dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk remaja sebenarnya kita tuh lebih kayak bukan lagi yang harus full mengarahkan gitu, karena kita harus mulai memberikan kesempatan untuk dia tanggung jawab, kita harus mulai memberikan dia ruang-ruang untuk mengambil keputusan gitu. Kalau itu tidak diberikan, nanti yang tadi sampaikan gitu, si prefrontal konteksnya tuh nggak akan berkembang, nggak punya kesempatan untuk berlatih gitu ya, seperti itu. Nah, si remaja ini kan memang tantangan ya gitu ya, bahasanya tantangan gitu ya, karena di remaja kan terjadi banyak hal yang berubah, ada perubahan fisik, ada perubahan emosional, ada perubahan sosial. Di perubahan fisiknya yang tadi disampaikan ya oleh Dr. Ida, jadi memang secara fisik tuh terjadi perkembangan-perkembangan organ seksual gitu ya, yang akhirnya membuat dia juga secara hormonal tuh tidak stabil gitu ya, jadi dia juga eh, hormonal tidak stabil, terus dia gitu karena perkembangan fisik juga jadi energinya banyak untuk ke perubahan fisiknya, yang itu membuat dia jadi eh, moody ya gitu, moody dan akhirnya kan kita rasa ya waktu SD itu kan dikasih tahu teh nurut gitu ya, begitu masuk SMP SMA kan challenge ya gitu. Ya itu karena memang dia sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Dia sibuk dengan perubahan fisiknya, dia sibuk dengan perubahan emosionalnya gitu. Di sisi yang lain, dia juga harus mencari gitu. Saya tuh siapa gitu. Saya tuh mau jadi apa gitu. Itu di perubahan sosialnya gitu. Makanya juga di masa remaja ini kan mulai anak-anak kita itu berkurang ya interaksi dengan orang tuanya. Dia mulai berinteraksi dengan sosialnya karena dia harus menemukan gitu di lingkungan yang lebih besar, di lingkungan masyarakat, dia tuh akan jadi siapa gitu. Dia mau jadi apa. Nah, perubahan-perubahan ini gitu ya memang sebagai orang tua kita perlu tahu gitu dalam artian untuk memahami sebenarnya. Jadi kalau misalnya anaknya jadi tiba-tiba dulu SD kayaknya nurut banget, SMP kok jadi banyak ngebantahnya. Bukan maksudnya ngebantah gitu, tapi karena memang dia sedang berubah dan dia perlu men-challenge gitu. Misalnya dulu kita bilang eh, sebelum sekolah harus mandi gitu. Terus temennya tuh nggak ada yang nggak mandi gitu sebelum pergi sekolah. Kan dia harus challenge gitu. Kenapa gitu? Kenapa saya harus itu? Nah, jadi kita juga memang harus ikut
berkembang gitu ya. Jadi orang tua remaja itu harus ikut berkembang juga untuk bisa menjawab ya, untuk bisa memberikan pengertian-pengertian gitu, memberikan nilai-nilai gitu. Dan masing-masing keluarga pasti punya nilai masing-masing. Jadi nggak ada yang benar sih, tergantung dari keluarganya itu seperti apa yang ingin diajarkan pada anaknya. Nah, lalu karena tadi perubahan-perubahan tadi gitu ya. Jadi ini saya ambilnya dari The Mommy Talks gitu ya. Having kids has taught me that their ears are for decorative purposes only gitu. Kerasa kayak gitu gak sih Bapak Ibu? Cie, Akang teteh semua gitu ya. Kayaknya tuh kita ngomong apa-apa aja tuh cuma seng-seng gitu ya. Kayak dekoratif gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan dekoratif. Karena tadi ya perubahan kognisi, perubahan emosional, mereka tuh jadi hanya mendengarkan apa yang sebenarnya menarik buat mereka. Lah kalau tiap hari ibunya cuman ngomong harus gini, harus gitu, diulang lagi gitu ya, kayak radio rusak gitu ya, ya nggak didengerin gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih selalu bilangnya kalau sama remaja tuh pick your fight gitu. Jadi kalau hal yang remeh-temeh sih nggak usah tiap hari di repeat-repeat gitu loh. Tapi kalau yang esensial itu mutlak gitu. Jadi jangan semuanya diberantemin karena nanti jadinya mereka merasa bahwa apapun eh, soundnya oke ya di Jakarta, Jelas, Fit. Yuk. di yang oke. Sip. Aman-aman. Nah, ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya kita semuanya diberantemin, anak tuh jadi punya framework. Oh, ibu saya mah atau bapak saya tuh cuman ngomongnya itu aja. Gak ada yang penting dari yang dia mereka omongin gitu. Gak ada yang menarik gitu. Tapi kalau kita bisa menentukan atau maksudnya kita pilih gitu apa yang jadi penting, nah dia akan melihat gitu. Oh, yang ini harus didengerin. Oh, kalau udah kayak gini nih, kalau udah nadanya kayak gini, ya udah gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita tidak mengalami bahwa anak-anak kita tuh si telinganya cuma dekorasi gitu ya, nggak seperti itu. Karena kita bisa berbicara dengan mereka. Nah, kalau strategi secara umumnya gitu ya, selalu dibilang bahwa anak remaja itu biasanya nggak ngomong apa yang dia pengen omongin. Seringnya gitu. Biasanya gitu ya kalau kita tanya gimana tadi sekolah biasa aja gitu, gimana sama teman-teman biasa aja gitu ya, oh ada bahasa ini nggak biasa aja gitu, tapi cara dia ngomong biasa aja tuh biasanya beda-beda gitu ya mimiknya gitu ya, atau misalnya ketika datangnya gitu ya si si pembawaannya tuh sudah beda. Nah itu yang sebenarnya dimaksud dengan mendengarkan aktif gitu, jadi kita kayak coba melihat sebenarnya apa sih yang pengen dia sampaikan gitu. Atau kalau datang ke kita pun kadang-kadang nggak langsung cerita masalahnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa merasa ya kalau kita mendengarkan dengan atentif gitu ya, kita mendengarkan dengan aktif, kita mendengarkan dengan penuh empati gitu, kita akan bisa melihat sebenarnya dia tuh mau cerita apa sih gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau dia cerita, misalnya cerita kenakalannya gitu, kan kita khawatir ya. Sebenarnya kan orang tua tuh marah karena khawatir gitu ya. Jadi ketika dia bicara yang nakalannya atau hal-hal yang tidak baik gitu, kita khawatir. Jadi keluarnya apa? Marahin atau nasehatin gitu. Padahal si anak tuh sebenarnya cuma pengen didengerin aja deh, saya mah nggak ngerjain itu kok gitu. Nah, tapi kan begitu kita salah nih ya ngeresponnya gitu. Si anak tuh jadi ngeliat, oh nggak bisa ya cerita ini sama ibu sama bapak mah gitu ya. Jadi mungkin di next time-nya dia nggak akan cerita. Nah, sehingga kalau ada kita ngobrol sama kita, itu apa ya? Maksudnya kita tuh memang perlu atentif gitu. Jadi kalau lagi ngelakuin sesuatu tuh coba denger dulu. Ini tuh sebenarnya dia cuma cerita aja atau sesuatu yang bisa kita dengerin sambil ngerjain hal-hal lain atau sesuatu yang sebenarnya kita harus diam dulu untuk mendengarkan, untuk benar-benar mendengarkan aktif dan empati gitu. Jadi bisa dipilah-pilah. Lalu dengan remaja ini juga kan tadi ya mulai jauh kan sebenarnya. Mulai mereka punya kegiatan sendiri sama teman-temannya yang mungkin kita nggak bisa relate. Tapi tadi gitu, orang tua remaja itu ya perlu tumbuh kembang bersama dengan si remajanya. Jadi kita juga harus berusaha untuk terlibat gitu, untuk tahu walaupun kita mungkin nggak paham betul gitu ya kesukaan dia, tapi kita harus tahu gitu ya, tahu supaya kita tuh bisa ada momen-momen ngobrolnya tuh nyambung gitu ya. Jadi memang kita harus kayak belajar gitu ya di dunia dia tuh apa sih yang terjadi gitu dan bagaimana kita membuka gitu. Jadi kalau misalnya nih anaknya memang ada yang suka main, kalau kayak di saya tuh anak saya
yang pertama suka main itu ya PS lah gitu ya. Jadi si bapaknya tuh memang sengaja gitu ya ngambil momen-momen untuk main PS bareng. Nanti di PS tuh pasti ngalir kan, ngobrol segala macem gitu ya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Atau kalau misalnya kalau kita juga bisa bikin momen misalnya aturan keluarga adalah makan malam harus bareng semua dan kalau makan malam nggak boleh ada yang megang handphone. Itu juga sama gitu. Jadi momen untuk kita tuh tahu dia apa dan kita coba relate sama kehidupan dia. Karena kalau kita tidak menjalin itu nanti makin renggang gitu ya khawatirnya. Karena dia kan semakin besar akan semakin mandiri dan semakin punya dunianya sendiri gitu. Jadi dari awal kita juga memang step by step pelan 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 mencoba mengikuti. Nah, lalu kalau responsif dan suportif, nah ini artinya merespon ya. Merespon apa yang dia butuhkan. Suportif itu dukungan tanpa syarat. Artinya dukungan tanpa syarat itu adalah sebenarnya kan seringkali kalau kita dengan anak remaja tuh nggak sepakat ya. Karena dia dunianya udah berbeda, kita juga nggak betul-betul paham gitu ya dengan kemajuan yang sekarang gitu. Sehingga pilihan-pilihan keputusan dia tuh belum tentu serap di kita gitu. Tapi tadi dia tuh harus belajar, tadi bahasanya apa ya? Ada paparan aktivitas dan resiko gitu. Jadi dia tuh memang harus belajar gitu. Belajar untuk tahu bahwa pilihan dia itu beresiko, pilihan dia itu ada konsekuensinya, dan itu nggak bisa yang kita kasih tahu gitu. Jadi kita dukung aja gitu. Kita coba mengantisipasi, tapi dia harus mengalami gitu. Dan kalau memang ternyata konsekuensinya tidak menyenangkan, ya kita bersama-sama dukung gitu ya untuk dia keluar dari konsekuensi tidak menyenangkan itu. Dan ini adalah yang paling sulit kalau saya pikir ya, karena orang tua kan protektif ya, pengennya anak tuh jalannya mulus gitu ya. Tapi kalau kita tidak kasih challenge-challenge ini, tidak kasih kesempatan dia untuk menghadapi, mengalami gitu. Khawatirnya ketika dia memang sudah harus pisah dari kita, dia nggak tahu caranya gitu. Jadi dia tuh kan kalau sekarang masih bisa kita teman-temani ya, tapi kan kalau nanti udah kuliah, udah kerja, nggak mungkin kan. Kalau ada masalah kita masih datang nemenin, ngasih ngasih tahu gimana cara solusinya gitu. Nah, jadi di saat inilah gitu ya kita kasih dia kesempatan gitu kan, masih bisa kita temani, masih kita bisa dampingi. Harapannya ketika nanti dewasa udah punya pengalamannya, udah tahu caranya gitu. Nah, ini dan selain itu gitu ya, ketika kita memberikan dia kesempatan gitu ya, kita apa namanya memberikan dukungan itu, si anak tuh akan merasa dia selalu bisa pulang ke orang tuanya gitu. Karena nggak dibantah gitu, apapun yang dia mau tuh kita ikutin. Tapi kalau bahaya sekali ya jangan ya gitu ya. Tetap aja kalau bahaya sekali juga kita wajib menyampaikan resikonya gitu. Oke, nah jadi kalau tadi kan goalnya kan sebenarnya adalah bagaimana sih kita bisa berkomunikasi gitu ya sehingga anak tuh bisa melewati si masa pubertas yang memang challenging ini gitu ya. Sebenarnya kan masa pubertasnya karena tadi ya dia harus mengatasi mood swingnya, dia harus mengatasi semua hal yang tiba-tiba terjadi di dirinya, perubahan-perubahan gitu. Nah, kalau dari ini agak sedikit ke teoritis ya gitu. Jadi kalau dari teorinya tuh dukungan orang tua tuh sebenarnya ada 4 aja, ada 4 macam, yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan penghargaan. Gitu. Yang dimaksud dengan dukungan emosional itu adalah kita mencoba untuk memberikan support emosi gitu. Caranya memang dengan kita mendengarkan gitu ya. Kita ketika anak merasa sedih dan lain sebagainya, kita mendengarkan dan kita coba afirmasi gitu ya si rasa sedih itu nggak apa-apa bahwa dia ngerasa sedih gitu ya. Bahwa yang kamu rasakan ini adalah marah atau apa gitu ya. Kita beri bantuan atau kita beri dukungan emosional ini gitu. Lalu ada dukungan instrumental. Dukungan instrumental itu pada dasarnya sebenarnya finansial ya. Jadi kita memberikan fasilitas, memberikan kebutuhan anak gitu ya. Nah, lalu ada dukungan informasi. Dukungan informasi ini bukan artinya kita harus punya semua informasi. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi dukungan informasi itu bisa jadi kita hanya memberikan saran-saran gitu ya, rambu-rambu kalau misalnya anak kesulitan. Misalnya, anaknya pengen masuk ke perguruan tinggi. Terus dia gitu bingung gitu ya, mau masuk perguruan tinggi mana gitu. Kalau saya sih saraninnya
baiknya kita tidak buat keputusan buat dia ya masuk ke perguruan tinggi mana. Tapi kita beri arahan, kamu tuh bisa lihat ke sini, kamu bisa nanya ke sini. Kamu mau diskusi sama si A gitu misalnya yang memang udah lulus gitu ya dari si jurusan yang dimau oleh anaknya gitu. Jadi kita kasih gitu si informasinya. Dan kalau kita nggak tahu, minimal ayo kita cari yuk sama-sama gitu ya, gimana gitu ya, bisa cari kemana. Itu adalah dukungan informasi. Dan yang keempat itu adalah dukungan penghargaan. Ini artinya apresiasi ya. Jadi kita memberikan feedback pada apa yang sudah dilakukan oleh anak. Nah, agak out of topic gitu ya. Jadi kalau saya kan memang sebenarnya psikologinya pendidikan gitu. Jadi kemarin tuh saya buat penelitian tentang penyesuaian akademik. Jadi artinya supaya si anak berhasil di sekolah, itu dukungan orang tua apa sih yang dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh si anak ini. Penelitiannya tuh ke anak SMA, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Beda-beda hasilnya ya. Jadi waktu di anak SMP gitu ya, anak SMP tuh ternyata paling butuhnya tuh instrumental dan penghargaan gitu. Jadi mereka tuh bilangnya kasih aku uang jajan gitu ya. Jadi itu yang apa namanya yang mereka butuhkan gitu ya untuk bisa berhasil di sekolahnya bilangnya gitu. Dan penghargaan itu adalah mereka sebenarnya butuh apresiasi gitu. Jadi butuh kalau misalnya rapot aku nggak terlalu bagus tuh aku pengen orang tuaku tuh sebenarnya tetap aja apresiasi bahwa aku tuh udah coba belajar gitu ya. Jadi si anak SMP tuh banyaknya kayak gitu permintaannya. Emosional dan informasi itu nggak terlalu gitu di SMP karena mereka mungkin merasa itu udah cukup kali ya gitu. Jadi lebih ke instrumental dan penghargaan. Di SMA itu instrumental penghargaan tuh tetap gitu ya, tetap muncul. Tapi informasi juga muncul. Mungkin karena di SMA kita banyak harus memilih ya. Apalagi SMA sekarang kan harus milih mau masuk eh apa namanya? Kalau dulu sih mau masuk IPA IPS ya, tapi kalau sekarang kan mau milih mata pelajaran apa gitu ya untuk bisa masuk ke PTN-nya gitu. Terus nanti harus milih karirnya kemana gitu ya. Jadi itu mulai muncul tuh di SMA. Di perguruan tinggi, kebutuhan yang paling tinggi teh dukungan instrumental. Jadi bilangnya tuh kalau misalnya aku lagi stres UAS, aku pengennya ibu teh kasih uang jajan buat aku ngafe, bilangnya gitu. Jadi lucu ya gitu. Tapi itu adalah dinamikanya ya. Dalam artian ada setiap stages dukungan orang tua sih konsepnya tetap ada 4 gitu. Tapi di level pendidikan mereka butuh bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini gitu ya. Jadi yang saya bilang bahwa sebagai orang tua tuh kita tuh memang harus ikut tumbuh kembang gitu ya sama anak kita gitu. Jadi kita tidak lagi menjadi orang tua anak gitu ya. Maksudnya anak-anak usia dini gitu. Tapi kita ikut gitu kan berkembang jadi punya anak remaja, nanti jadi punya anak orang dewasa gitu ya. Kitanya ikut berkembang juga. Nah, goalnya untuk apa? Eh, Kalau saya sih pengennya ini ya goalnya. Jadi yang pertama, walaupun ini mom gitu ya, tapi saya pikir dad juga bisa relate gitu ya. Harapannya tuh apapun yang dialami oleh anak, anak teh merasa bisa pulang gitu ya ke kita gitu. Jadi dia akan, mama tuh akan, saya tuh akan bisa bilang apapun ke mama karena mama tuh tahu gitu. Minimal mama akan bisa tadi ya dukungan informasi atau dukungan emosional gitu. Bukan takut gitu. Bukan tidak dipahami. Itu goalnya. Dan goal yang kedua adalah menjadi mandiri gitu. Karena eh apa ya? Pada dasarnya kan kita tuh mengasuh anak, membesarkan anak untuk dia bisa terbang sendiri gitu ya. Harus keluar dari sarang gitu istilahnya gitu ya, harus bisa berkembang. Jadi berilah kesempatan anak kita untuk berkembang. Nah, tapi dengan tadi ya kita memahami tentang oh remaja tuh belum bisa ngambil keputusan yang panjang gitu ya. Maka kita juga mengukur gitu ya seberapa kita harus kasih masukan-masukan untuk si anak kita ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Cutri. Aduh, kita rasanya ketabok-tabok ya ibu-ibu yang di sini ya. Jangan galak berarti ya. Gimana caranya anak-anak apapun yang terjadi nyari emaknya gitu ya. Apa terus banyak banget tadi ilmu-ilmu yang didapat ya, Kang Dode ya. Betul. Apalagi gambar-gambarnya Kang Indra tadi bagus banget. Kita kan nggak dapat dari Pak Yoyo kan dulu. Nah, sekarang kita dapat yang lebih jelas dari Pak Dok Indra.
gitu. Terus apa namanya? Dari sisi medis ternyata ada penjelasannya kalau anak kita begini, anak kita begitu, anak kita cranky, anak kita minta award. Tadi ngobrol sama Erina, apa Ri? Kalau apa anak-anak ternyata minta reward itu adalah hal yang lumrah. Sama aku udah ngerjain PR, aku minta GoPay misalnya gitu. Ternyata lumrah ya, jangan dicarekan berarti ya, Cek Fitri. Sebenarnya bahasanya tuh bukan dimarahin, tegas mah harus, tapi nggak marah gitu. Iya, manis ya, pokoknya harus pakai bahasa yang manis. Nah, kayaknya kita open ini ya, apa namanya, pertanyaan dari teman-teman. Mau diskusi, ini belum ada yang nanya ya di sini, atau langsung aja kali ya yang mau nanya, mangga disiapin pertanyaannya. Mau ke siapa juga boleh ya, ke Cek Fitri boleh, ke Pak Dok Indra boleh. Yang di sini ada yang mau nanya nggak? Ibu Muti kayak banyak pertanyaan dari wajahnya. Mau nanya nggak, Bu? Ibu Muti mah udah banyak pengalaman. Pak Fani? Nggak. Kang Dode kayaknya. Ya, Kang Dode mau nanya ya. Nah, mau nanya, jadi kan terutama yang anak remaja nih, SMA kan lagi berkembang. Terus kan di masa SMA kan harus memilih antara mau kuliah dan gimana caranya kita mengarahkan minat anak tuh ke sini gitu. Karena banyakannya sih mereka juga belum tahu kan arahnya kemana gitu. Sementara kita sebagai orang tua kan harus mengarahkan sesuai dengan minat dia supaya nanti kesananya sesuai dengan passionnya dia lah gitu. Nah itu caranya gimana? Karena ngelihat anaknya juga kelihatannya masih bingung gitu kan. Nah ada tips nggak atau Yang bingung teh anaknya bapaknya. bapaknya juga bohong. Ini dua-duanya bingung ternyata, Cek Fitri anaknya bingung, Iya. bapaknya bingung. Apalagi kalau tadi dari kita kan ada otak kiri otak kanan kan. Kan biasanya kita lebih menggunakan otak kanan kah atau ada otak kiri. Nah ngarahnya tuh gimana gitu ngelihat gitu. Hai, aku duluan ya, Dok Indra ya. Nanti kalau Ya, mangga. dirimu menyambung. Oke. Jadi gini, sebenarnya kan keputusan untuk kita akan memilih jurusan yang mana tuh mulainya dari SMP sebenarnya gitu. Di SMP itu saatnya, jadi kalau yang ibu-ibu anaknya masih SMP ya, dikasih kesempatan buat eksplorasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dia mau nyobain eh, les apa gitu ya, atau dia pengen nyobain bisa apa gitu ya, itu dikasih kesempatannya gitu, sehingga dia punya gambaran dia teh mahir di mana, nggak mahir di mana, punya kesempatan untuk menguji kemampuannya gitu. Nah, di pelajaran juga sama gitu. Di tapi di SMP nggak terlalu signifikan sih kalau pelajaran itu di SMA. Jadi di SMA ini kita bisa ajak diskusi. Kamu tuh ngerasa paling kuat di mata pelajaran yang mana gitu. Kamu ngerasa kamu paling bisa apa gitu dan kamu nggak bisa apa. Nah dari sana kita bisa berangkat nih. Oh kalau kamu bisa aja yang ini, mungkin jurusan-jurusan ini bisa kamu explore gitu. Bisa kamu coba cari tahu. Kira-kira suka nggak nanti ya kalau belajar di sana. Kira-kira mau nggak kalau apa namanya. Aduh, di saya teh nge-freeze suara masih aman tapi ya. Aman. Oh, oke. Ya, jadi kira-kira kamu suka. Nah, kalau kira apa? Jadi dia memang harus ya. Ya. Ya, jadi maksudnya kita emang apa? Memang dia harus harus apa ya mengenali dirinya sendiri dulu gitu. Dia tuh bisanya di mata kuliah yang apa di mata pelajaran yang mana dan paling orang tua tuh fungsinya adalah di sini coba ngebantu explore dia gitu ya, ngebantu cari-cari informasi juga kalau dia misalnya paling mahirnya di biologi gitu misalnya ya kayak tadi kita udah lihat ya gambar-gambar biologi. Nah, berarti kira-kira tuh jurusannya kemana aja yang bisa. Nanti anaknya bisa start gitu ya, mulai cari tahu. Dia yang baca-baca, dia coba baca kalau apalagi kan sekarang tuh banyak banget ya informasi yang perguruan tinggi gitu. Kayak misalnya di biologi tuh belajar apa aja gitu. Itu tuh suka ada reelsnya gitu kan yang apa namanya kuliah di apa ya misalnya kuliah di pertanian ya enggak biologi gitu ya ada yang kayak gitu-gitu lah reelsnya gitu. Nah itu tuh bisa dilihat sehingga akhirnya dia punya gambaran oh kayaknya saya bisa kemana gitu.
Itu gitu. Kalau anaknya memang masih bingung, startnya bisa dari sana gitu. Hai. Oke, kumaha Kang Dode bisa Bisa diterima? Masih penasaran? bingung nanti Masih gimana harus bingung gimana ya? cari tiang Ngobrolnya. coba pegangan. Tapi yang tahu jawabannya memang anaknya sih, karena kan maksudnya tadi ya kita ajak dia sama-sama ngulik, dia tuh bisa ahlinya di mata dia sukanya di mata pelajaran yang mana gitu loh. Karena kan kita juga nggak punya jawabannya dan nggak tahu dia sukanya apa gitu kan gitu di situ. Dan suka ini biasanya sih bisa direpresentasiin sama nilai di rapotnya ya gitu. Tapi nggak mutlak sih, bisa juga dia suka tapi rapotnya biasa-biasa aja. Tapi ya kalau dia udah suka gitu. Karena pada dasarnya kan kalau kalau dari pengalaman sih suka sama jurusan itu nanti usahanya bisa ngikut gitu. Tapi kalau udah nggak suka, mau pinter juga usahanya tuh suka nggak ada gitu ya gitu. Jadi suka tuh penting gitu untuk milih. Boleh nambahin sedikit? Pakai Mangga. gambar, Ya, Ndra? jadi enggak usah pakai gambar. Oh, enggak pakai gambar. Jadi intinya ya mengulang lagi sih apa yang tadi Fitri udah sebutkan. Pertama ya itu ya, pertama minat dan bakat ya. Minat dan bakat itu seperti yang Fitri bilang sebenarnya bisa kita gali sejak usia cukup dini ya. Jadi menggali minat dan bakat itu mungkin dari SD juga kita harus sudah mulai gitu. Jadi sebenarnya anak kita tuh minatnya apa sih? Mungkin menggambar atau dia suka dulu bikin Lego sampai bikin pesawat. Oh mungkin dia lebih senangnya ke arah teknik bikin pesawat gitu. Atau misalnya juga masak nih, dia kalau masak kok suka ya gitu ya. Mungkin dia punya hal terhadap masak di dapur gitu ya, punya kelebihan. Sehingga pertama itu kita harus menggali si minat dan bakat itu dari kecil. Kedua, tapi benar juga tadi yang kedua adalah passion gitu ya. Jadi dia harus punya sesuatu yang lebih gitu ya. Kalau saya passion itu sebenarnya sulit untuk digambarkan atau dilihat dari luar gitu ya. Yang tahu adalah si anaknya sendiri, passion dia tuh apa gitu ya. Karena kalau dia sudah punya passion, pasti dia akan mengejar kemanapun itu ada gitu ya. Jadi dia punya sesuatu yang mungkin orang lain menganggap suatu misalnya itu misalnya fisika itu susah banget gitu ya. Tapi kalau dia punya passion sama fisika, mau dikasih soal sesusah apapun pasti dikerjain gitu. Misalnya seperti itu. Dan tadi juga Fitri benar, kita harus mengenal diri kita sendiri. Jadi si anak punya kelebihan apa, kekurangan apa. Dan ini nanti kalau menurut saya yang lebih kita sesuaikan dengan bidang pekerjaan ya. Jadi misalnya seorang anak mungkin dia tidak mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik gitu ya. Anaknya lebih cenderung introvert. Kalau ngobrol pendek-pendek gitu ya, kan nggak mungkin juga dia mau jadi sekolah PR gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya sangat komunikatif, bisa menyampaikan ide-ide dengan baik, dia punya banyak teman, mungkin temannya nggak cuma di sekolah itu, di sekolah yang lain juga gitu. Nah, dia kan mempunyai hubungan interpersonal yang baik ya. Jadi mungkin dia bisa bidang pekerjaannya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Jadi kita harus mengenalkan juga bukan hanya dia sukanya di bidang apa, tetapi menurut saya juga ketika dia bekerja akan bekerjanya seperti apa gitu ya. Dalam arti saya juga banyak teman-teman dokter, tapi ada juga loh teman-teman dokter yang nggak suka ketemu pasien gitu ya. Jadi ya kerjanya dia apa? Misalnya jadi dokter radiologi, cuman ketemunya sama foto, sama CT scan gitu ya. Jadi dia nggak perlu, atau misalnya jadi dokter yang akhirnya bekerja di lab gitu ya, atau bekerja di penelitian ya, itu juga suatu pekerjaan yang penting dan berguna, berjasa dan bisa menghasilkan banyak uang juga. Tapi dengan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita jadi tahu kita akan mengarahnya kemana gitu. Dan mungkin juga orang tua bisa mengenali itu. Oh kamu kan kok anaknya banyak ya temennya suka sangat komunikatif gitu ya, mungkin dia cocok
bidang-bidang yang memang memerlukan si keterampilan-keterampilan tersebut. Dan satu lagi sebenarnya yang paling penting yang tadi juga Fitri sebutkan, kita sebagai orang tua harus tetap mendukung. Dalam arti apa? Walaupun misalnya nanti kok kayaknya dia udah milih sesuatu terus gagal, kecewa, nggak suka gitu ya, kita sebagai orang tua memberikan dukungan ya. Jadi kita buat bahwa nggak apa-apa, kamu gagal, kamu bisa kembali ke orang tua. Kita akan tetap mendukung, kita akan bantu cari sesuatu yang mungkin tidak yang lain gitu, yang mungkin kamu bisa lebih sukses di situ. Mungkin itu sih tambahan. Iya, menambahkan yang dukungan tadi ya. Salah satu Iya. dukungan tuh sebenarnya walaupun jurusan yang nanti dipilih sama anak tidak berkenan gitu ya atau tidak sesuai, nah itu juga kita perlu open mind gitu ya. Jadi orang tuanya juga perlu cari tahu apakah memang betul-betul gitu. Karena ketika anaknya suka banget tapi orang tuanya enggak, kadang itu jadi isu ya ketika dia menjalaninya gitu. Sehingga dukungan ini bukan hanya di gagal tapi di prosesnya juga butuh gitu ya, butuh saling membackup gitu. Dan tadi yang soal dokter menarik tuh ya, dokter Ida, tapi itu sekarang trennya sekarang. Jadi anak-anak tuh masuk FK belum tentu jadi dokter praktek, tapi jadi dokter peneliti ya gitu. Itu tuh Ya. udah mulai booming ya dokter Ida ya gitu ya.